Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris farmasi, melanjutkan episode sebelumnya, yaitu sekarang episode 11. Kali ini kita akan mengambil cuplikan jurnal yang berjudul The Combination of Salbutamol Nebulizer and Oral Procalcitoral to the Indonesian Children with Pneumonia. Linknya akan saya sertakan di description box ya. Kali ini kita akan mempelajari beberapa istilah yang berkaitan dengan uji klinis. Yang pertama adalah inclusion criteria. Kita sambil baca jurnalnya ya. Inclusion criteria ini dalam bahasa Indonesia disebutnya kriteria inklusi. Apa itu kriteria inklusi? Ini ada penjelasannya. Saya ambil dari webnya FDA. Nanti akan saya sertakan juga dalam description box. Tapi intinya, kriteria inklusi itu adalah sifat-sifat yang diinginkan ada dalam sampel uji di sebuah uji klinis. Intinya seperti itu. Misalnya, seseorang ingin menguji efektivitas obat X terhadap pasien yang punya penyakit Y. Maka, dia menetapkan kriteria inklusinya adalah pasien-pasien yang akan jadi sampel ujinya. Dia harus menderita penyakit Y. Seperti itu. Inclusion criteria were male or female pediatric patients of 0 and 18 years old, diagnosed pneumonia with positive examination and no obvious abnormalities from chest X-ray, also received combination salbutamol nebulizer and oral procalcitoral therapy, and signed informed consent form. Istilah yang berikutnya adalah informed consent. Informed consent ini apa? Jadi gini, siapapun yang mau ikut serta berpartisipasi dalam uji klinis, maksudnya menjadi sampel uji gitu ya, dia harus dijelaskan dulu apa aja yang akan terjadi selama uji klinis, apa saja kemungkinan yang akan dia alami setelah mengkonsumsi obat tersebut misalnya, terus apakah penyakitnya akan sembuh atau justru tambah parah, seperti itu. Pokoknya semuanya harus dijelaskan. Nah, apabila si pasien ini sudah mengerti, maka dia harus mengisi sebuah form yang disebut informed consent form. Semua sampel uji, maksudnya pasien yang akan menjadi partisipan dalam penelitian uji klinis, itu harus menandatangani informed consent form. Nah, ini pengertiannya lagi saya ambil dari sebuah web yang cukup kredibel. Nanti akan saya sertakan juga di description box ya. Exclusion criteria. Nah, atau bahasa Indonesianya kriteria eksklusi. Ini adalah kebalikan dari kriteria inklusi. Kriteria eksklusi ini adalah hal-hal yang tidak diinginkan ada dalam sampel uji, dalam partisipan yang ikut serta dalam uji klinis. Gitu ya. Kenapa? Karena sifat-sifat yang ada dalam kriteria eksklusi ini kemungkinan bisa menutupi hasil. Maksudnya hasilnya jadi positif palsu atau negatif palsu. Misalnya obatnya harusnya berefek, tapi karena ada karena ada sesuatu di pasien itu jadinya terlihatnya tidak berefek gitu, maka ditetapkan exclusion kriteria. Pengertian lengkapnya seperti biasa ada di layar. Nah, nanti juga saya sertakan linknya di description box. Exclusion criteria were unable to comply with protocol, refused to be a participant in this study, having history of allergic or intolerance to beta-2 agonist receptors, and having respiratory disease, cardiovascular disorders, and immunodeficiency. Oke, saya baca dari awal ya versi bahasa Indonesianya. Teman-teman silakan lihat di layar versi bahasa Inggrisnya, dibaca juga barengan kita. Kriteria inklusinya adalah pria atau wanita yang menjadi pasien anak atau pasien pediatrik berusia 0 sampai dengan 18 tahun, terdiagnosis pneumonia dengan hasil uji positif dan tidak ada abnormalitas atau kelainan dari
kelainan yang jelas, maksudnya obvious itu jelas, kelainan yang jelas dari hasil X-ray dada, maksudnya ronsen dada, dan juga menerima terapi kombinasi salbutamol nebulizer dan procaterol oral, dan telah menandatangani formulir informed consent. Kriteria eksklusinya maksudnya adalah orang-orang yang tidak mampu patuh terhadap protokol itu, maksudnya prosedur uji klinisnya ya, menolak untuk berpartisipasi pada uji ini, pada studi ini, memiliki riwayat alergi atau tidak dapat mentoleransi reseptor agonis beta 2, dan memiliki penyakit pernapasan kardiovaskuler, gangguan kardiovaskuler, dan imunodefisiensi. Imunodefisiensi itu adalah gangguan sistem imun. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.